Jadi sekolahnya bagus dan kurikulumnya itu jelas ya. Jadi satu hari Anda akan belajar 7 jam dari jam 9 sampai jam 4. Kemudian on the top of that, di sana mereka tuh bukan ajarin bahasa Jepang saja, tapi dia juga ajarkan kurikulum. Halo teman-teman, terima kasih telah main ke channel saya lagi. Jadi saya tadi bosan lari sampai ke daerah pelabuhan. Ini ada sedikit, Anda mungkin bisa lihat ya di belakang sunset. Ya, saya hanya mau memberikan informasi selanjutnya bagi teman-teman yang sudah lihat blog saya sebelumnya. Saya kan ada bilang bahwa kalau teman-teman ingin kerja di perusahaan besar Jepang, itu bagaimana? Jadi kita harus masuk ke universitas yang bagus. Untuk masuk ke universitas yang bagus, apa syaratnya? Kita harus ambil bahasa Jepang N1 ya. Jadi ini adalah kunci sukses untuk membuka pintu masa depan kita. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya Anda sudah punya kesempatan datang ke Jepang, jangan sembarangan masuk ke sekolah bahasa Jepang. Jadi ada dua sekolah bahasa Jepang yang saya ingin rekomendasi ke teman-teman. Itu sekolah bahasa Jepang yang ingin saya rekomendasi ke teman-teman itu ada dua. Namanya apa? Satu yang di kota Tokyo, itu namanya Tokyo Japanese Language Education Center ya. Kalau misalnya Anda mau sekolahnya di Osaka, itu namanya Osaka Japanese Language Education Center. Ini kenapa sih? Kenapa saya anjurkan sekolah ini? Karena kedua sekolah ini itu di bawah bimbingan Departemen Pendidikan Jepang. Jadi sekolahnya bagus dan kurikulumnya itu jelas ya. Jadi satu hari Anda akan belajar 7 jam dari jam 9 sampai jam 4. Kemudian on the top of that, di sana mereka tuh bukan ajarin bahasa Jepang saja, tapi dia juga ajarkan kurikulum matematika, sejarah dunia, bahasa Inggris, itu semuanya dalam bahasa Jepang. Ini adalah pengetahuan yang akan Anda perlukan sewaktu Anda mau daftar ke universitas yang bagus. Ya, jadi sangat jelas metode cara ngajarnya. Dan ya, mungkin Anda ada yang, saya rasa banyak sekali ya yang menjadi fansnya Nihongo Mantap, si Jeromi. Si Jeromi ini sekolahnya di sana ya. Jadi boleh dikatakan saya sampainya si Jeromi, tapi ya tentu saja si Jeromi itu lebih pintar daripada saya ya. Jadi dia masuk sekolah di sana, kemudian dia sudah lulus, sekarang dia lagi sekolah di Waseda. Nah, jadi teman-teman tidak usah diragukan lagi. Kalau Anda punya kesempatan, jangan pilih sekolah bahasa Jepang yang abal-abal di Jepang ya. Jadi Anda harus pilih di kedua sekolah ini yang saya sebutkan. Bagaimana dengan uang sekolahnya, mahal nggak ya? Nah, kalau Anda tanya tentang uang sekolah, ini juga perlu diingat. Uang sekolahnya itu sama dengan sekolah bahasa Jepang yang hanya memberikan misalnya satu hari 3 jam atau 4 jam. Jadi kalau Anda ambil program 1 tahun, itu 1 tahunnya itu 800.000 yen kurang lebih ya. Kemudian kalau Anda ambil program yang 1,5 tahun, kurang lebih 1,2 juta yen ya. Jadi silakan Anda lihat perinciannya seperti ini. Namun demikian, tentu saja untuk masuk ke sekolah ini ya tidak begitu mudah, tapi juga saya rasa tidak begitu susah. Jadi Anda silakan lihat persyaratannya. Kalau memang Anda ada niat, saya rasa ya pasti bisa. Karena saya sendiri bisa ya. Mungkin teman-teman belum ada yang tahu tentang background saya. Jadi saya tuh waktu SMP, SMA bukan anak pintar ya, tidak pernah juara. Juaranya tuh selalu dari bawah. Karena ya saya dulu suka main ya, suka main. Memang saya jarang madol. Karena saya jarang madol, ya sama saya bisa lulus, tapi tidak pernah dapat juara. Karena saya bisa, saya yakin teman-teman pasti bisa juga. Oke, jadi untuk ambil N1 itu dalam 1 tahun bukan mimpi. Syaratnya apa? Disiplin diri. Jadi kita harus tetap belajar, meskipun udah belajar selesai sekolah, pulang kita belajar lagi. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang seperti saya karena backgroundnya bukan orang kaya, juga bukan orang yang mampu sekali, hidup pas-pasan. Tapi karena saya dapat peluang ke Jepang, saya tidak sia-siakan. Semoga teman-teman yang seperti saya jangan give up ya, terus kejar mimpi. Saya yakin Anda akan bisa mencapai cita-cita Anda atau merubah nasib Anda.
lebih baik. Oke? Salam Boken, dan nanti di blog berikutnya saya akan ceritakan bagaimana bisa survive di Jepang hanya dengan modal 100 juta rupiah. Jadi saya kurang lebih sudah tinggal di Jepang ya. Saya keluar masuk sih ya, tapi kurang lebih ya lebih dari 20 tahun. Ya, kenapa saya bisa survive hanya dengan modal 100 juta? Saya akan ceritakan di blog berikutnya. Silakan teman-teman, kalau Anda suka, tolong bantu support saya channel ini, like, share, dan subscribe. Dan ketemu Anda di vlog berikutnya.